tunggu. Sebelum kalian nonton video ini, kalian diwajibkan dan diharuskan untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Mama Iki hitung ya. 1, 2, 3, iya. Makasih guys. Love you. Welcome to keluarga Iki. Assalamualaikum sahabat Iki. Kita lagi sedang berduka apa ya Papa Iki ya? Berduka sih, berduka juga sih karena ada yang beberapa puluh orang, ada yang sudah meninggal karena wabah virus corona atau COVID-19 ya kan. Jadi di Jakarta itu kita sedang di lockdown. Bahasanya itu ada di lockdown. Terus kenapa sore ini Mama Iki sama Papa Iki lagi ada di jalan? Karena ini adalah sebuah kebutuhan. Kalau bukan kebutuhan kita nggak akan keluar, karena Papa Iki mau potong rambut. Potong rambutnya itu di salah satu mall yang ada di Jakarta Utara, yaitu Mall Kelapa Gading. Terus sekalian deh kita mau cek di Mall Kelapa Gading itu pada saat sedang lockdown itu sepi, apa pengunjungnya berkurang atau bagaimana ya. Dan dengar-dengar katanya mereka tutup, Mall Kelapa Gading itu tutupnya jam 8 malam, yang biasanya jam 10 malam ya Papa Iki ya. Jam 10 malam, sekarang tutupnya jam 8 malam. Seperti itu. Tema episode kali ini kita ngebahas tentang corona, tapi bukan penyakit ya. Lebih ke hikmahnya. Hikmahnya kenapa adanya maaf ya kalau itu kita lagi di jalan. Hikmahnya terjadinya wabah seperti ini apa sih kan gitu. Ikutin terus ya di keluarga Iki di YouTube Geng Imut. Kita mau meluncus ke Mall Kelapa Gading dulu. Ikutin terus ya, jangan di skip, pokoknya terus dilihat. Oke. Oke, sudah sampai di Mall Kelapa Gading. Situasi di jalanan benar-benar sangat sepi ya sahabat Iki, nggak biasanya karena ini kan hari weekend ya Papa Iki ya. Karena hari weekend biasanya tuh rame banget karena berhubung sedang ada wabah virus corona atau COVID-19 ini. Lalu pemerintahan pusat itu memberi keputusan seluruh warga Jakarta terutama, dan gubernur pun juga memerintahkan untuk kita di rumah. Jadi memang situasi di jalanan itu sangat sepi sekali ya. Oke, nanti ikutin terus ya perjalanan Mama Papa Iki. Kita ubek-ubek Mall Kelapa Gading, situasinya seperti apa sih, sambil Papa Iki mau potong rambut. Tetap stay tune ya. Oke, ini situasi di Mall Kelapa Gading benar-benar sepi banget ya sahabat Iki. Biasanya kalau weekend itu rame banget, pakai nget. Dan ternyata ini benar-benar warga Jakarta mematuhi peraturan. Kita bukannya nggak mematuhi, karena memang kebutuhan. kita mau potong rambut dulu. Potong rambut, jadi habis potong rambut kita juga langsung pulang. Mudah-mudahan buka guys, potong rambutnya. Karena udah ada beberapa toko dan perkantoran
tutup. Seperti itu. Sepi guys. Dan kita lihat dong, look at kita jadi ninja. Tampakan Dan kita ini kita guys. pertama kali kalau lagi di jalan, kita tetap pakai masker. Lagi jadi ninja. Saya lagi jadi ninja guys. Wah, ha, 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 ha. Wah, ha. Oke. Oke, kita ke potong rambut dulu ya. Bye bye. Sepi. Cuman ada 3 customernya. 5 minutes later. Oke, udah selesai Papa Iki potong rambut. Maskernya udah dibuka lagi. Aduh. Ini kita ke mall adalah yang paling terkilat. Tercepat karena kenapa? Setelah dilihat tadi Mama Papa Iki itu masuk jam 15 lewat 14:35 detik. Dan sekarang jam berapa Papa Iki? Jam 4. Jadi kita di sejaman lah. Enggak ya? Bentar lagi sih sejam. Bentar lagi 1 jam. Ini adalah terkilat kita nge-mall. Biasanya kita kalau Mama Papa Iki ke mall itu 2 jaman lebih. 2 jam lebih atau bisa sampai malam. Terus ada info yang bagi kalian yang ada di wilayah Rawamangun dan pengen ke Kelapa Gading, ternyata jam operasionalnya itu sudah dirubah untuk sementara waktu. Jam berapa, Papa? Jam Senin sampai Jumat itu jam 11 sampai jam 8 malam. Terus Sabtu Minggu itu Sampai jam 9 beda. sampai jam 9 malam tutupnya, tapi bukanya tetap jam 10. Iya jam 11, sorry. Tetap jam 11 sama kayak yang itu. Jam 11. Ya, jam 11. Jadi tadi sesuai dengan Mama Iki yang di awal, kita itu mau ngebahas tentang hikmah dibalik wabah corona untuk keluarga Iki ya, terutama ya gitu. Pasti kan kalau di keluarga lain kan pasti hikmahnya beda-beda gitu. Kalau Mama Iki hikmahnya itu lebih kumpul bareng sama keluarganya itu lebih terasa gitu. Yang mungkin sama juga sih yang lain. Jadi hikmah ini untuk semuanya itu apa? Lebih kumpul keluarga, yang dimana tadinya anak-anaknya sudah mencar, ada yang di luar kota, ada yang di luar negeri, ada yang nggak bisa ngurusin orang tua dan lain-lain, itu apa bisa datang ke Indonesia dan kumpul supaya bisa, karena yang ada di luar itu disuruh pulang. supaya bisa apa, kumpul bareng lah istilahnya, supaya nggak kemana-mana. Terus itu yang pertama untuk kumpul keluarga. Yang kedua itu adalah lebih cinta terhadap kebersihan lagi. Benar. Yang dimana itu tadinya Yang biasa kepoh. ya Kepoh itu apa ya, jorok, Ya, jorok kotor, gitulah. bodo amat gitu. nah kita harus lebih jaga kebersihan lagi. Jadi kemana-mana bawa hand sanitizer. Sebenarnya sih Mama Iki dari dulu udah bawa hand sanitizer ya, tapi dengan wabah virus corona yang ada di Indonesia ini, terutama di Jakarta sudah banyak korbannya. Jadi Mama Iki itu koleksi hand sanitizernya itu lebih banyak. Berbotol-botol ya, ada yang 500 mili. Jadi kayak nyari Pokemon.
nyari nanya gitu, jualan hand sanitizer nggak gitu. Nah terus yang agak lebih rempongnya itu adalah kita sedang mencari masker, tapi ternyata pas ditanya kan ada tuh apa sih WA itu khusus tentang COVID-19 yang diadain sama pemerintah. Jadi ya kita bisa mau nanya apa aja di situ. Ternyata kalau kita tidak mendapatkan masker yang seperti ini nih ya, kalian bisa ganti dengan masker kain. Yang penting dengan catatan harus menjaga kebersihan masker kain tersebut itu. Nantinya dicuci dan dikeringkan ya, paling enggak ya sekering mungkin lah. Gitu. Terus kalau bisa nanti sebelum dijemur itu direndamnya pakai air panas masker kainnya, jadi supaya lebih higienis. Terus Gitu. hikmah yang ketiga lagi itu kita harus sering makan makanan yang bergizi. Lagi. yang biasanya jajan ya. Ya. Kalau mama papa Iki sih sama anak Iki jajannya nggak terlalu kayak gimana ya, tapi Ya, tetap tetap dari sih dulu sih jajannya tetap jajan sih sehat. walaupun belum ada ini wabah, tetap sih kita jajannya jajan sehat, kita pilih-pilih juga. Tapi karena adanya wabah ini jadi kita lebih selektif gitu. Terus yang keempat adalah perhatian dari orang tua kita masing-masing. Jadi yang biasanya kalau kita kan papa mama Iki ibaratkan udah punya keluarga ya gitu. Lebih kayak pacaran lagi ya, diteleponin. Astagfirullah. Kita padahal udah berpasangan, udah suami nikah, istri. udah suami istri, udah Gitu. punya anak ya kan. Tapi Karena diteleponin tiap hari, tiap detik, tiap itu. di mana? Di sini. Buruan pulang, jangan lama-lama di luar kayak gitu. Jadi Mau begitulah. ibunya papa Iki apa ibunya mama Iki gitu ya, pokoknya masing-masing orang tua perempuan kita itu lebih perhatian. Di mana? Di sini. Ayo buruan pulang, jangan lama-lama di luar, pokoknya di rumah, kita suruh stay di rumah. Kayak tadi nih pagi ini, hari ini ya, orang tuanya mama Iki mau kemana Ranti? Mau nemenin ini papa Iki potong rambut gitu. Emang harus sekarang, wah gitu. Terus ibunya papa Iki juga, ayo buruan pulang. Nah itu pokoknya lebih begitulah. Terus hikmahnya lagi kita harus lebih banyak beribadah. Benar, kita harus lebih banyak beribadah, minta perlindungan Ampun. sama Allah, minta diampuni dosanya. Kalau ada dosa yang tidak disengaja dilakukan, namanya juga manusia ya, manusia itu tidak sempurna. Nah, namanya juga kita bertahun-tahun sebelum ada wabah ini kita melakukan kegiatan yang kadang kita lupa sholat, lupa ibadah, bikin sakit hati orang, bikin apalah ya, pokoknya dosa-dosa yang kecil. Setidak mungkin sekarang cobalah minta ampun supaya Selain sama itu kita memperbaiki ya sikap memperbaiki sikap lisan dan diri kita lah semua. Mm-mm. Pokoknya ini dibilang teguran juga bukan, tapi ini adalah memawas diri lah supaya kita lebih dekat lagi kepada Sang Pencipta, entah itu agamanya yang nonton itu apapun. Iya. Kita harus lebih mendekat lagi kepada Benar yang banget. menciptakan kita. Terus hikmah bagi Mama Iki yaitu Mama Iki jadi bisa memantau Iya. anak Iki Perkembangannya, di sekolah, entah itu tugas. terus apa aja yang dikasih sama guru-guru. Terus Ya karena anak Kiki sekarang lagi menggunakan metode sekolah di rumah atau belajar online, mm-mm. yang dimana kita juga harus
mengikuti perkembangannya, yang dimana nanti juga ada tatap muka melalui komputer dan internet. Nah itu kita harus tahu itu dan harus paham intinya ke sana. Terus selain itu kita juga Mama Iki terutama jadi oh ternyata anak Iki begini toh gitu. Jadinya akhirnya dengan adanya wabah virus corona ini, jadi Mama Iki lebih peduli lagi. Jadi lebih diarahin lagi anak Ikinya, kamu jangan begini. Oh nggak tahu kamu di sekolah begini ya gitu. Jadi kan ada tuh sekarang zamannya Mimi yang apa tuh anak-anak pengen balik ke sekolah karena guru di rumah lebih galak daripada guru di sekolah. Terus ada lagi tuh meme yang apa tuh namanya Papa Iki? Oh, jadi ada 4 gambar, yang satu Barney, yang satu singa, yang satu Jurassic apa tuh? Kayak dinosaurus gitu, Jurassic World Jurassic gitu. Terus abis itu yang satu naga keluar api gitu. Terus habis itu ada lagi yang manakah kamu pilih gitu. Ya pokoknya begitulah intinya, hikmah itu maksudnya salah, di balik semua peristiwa itu pasti ada hikmahnya. Ada hikmahnya pasti berbeda-beda ya. Kalau mama, papa, keluarga Iki hikmahnya seperti itu. Terus abis itu akhirnya mama Iki lebih yang biasanya kalau siang gitu suka makan di luar sama papa Iki gitu kan, karena kita suka pergi gitu kan, ada yang diurus gitu. Nah ini lebih yaudah kita makan dulu yuk di rumah baru kita pergi, seperti itu. Terus habis itu anak Iki pun juga sekarang nggak boleh kemana-mana, karena kenapa? Kalau misalkan ketahuan ada anak gitu, anak sekolah lah gitu yang di luar, itu bakalan ditangkap sama satpol pp. Kalau nggak ditangkap ditegor gitu, dikasih edukasi gitu, jangan sampai anak tersebut sering main keluar kegiatan gitu. Di luar. Terutama kasih edukasi ke orang tuanya, lebih perhatian ke anaknya gitu. Tapi menurut saya sih peraturan itu tidak akan terjadi karena orang tuanya sendiri di rumah. Gitu. Benar. Kalau orang tuanya masih di luar mungkin itu bisa terjadi. Tapi ini kan semuanya sama, diperlakukan sama, diinin sama, jadi nggak mungkin lah itu ada hal yang sampai ada yang ditangkap anaknya, atau mungkin kebetulan pas anaknya itu jajan disuruh orang tuanya sebenarnya, atau mungkin ada yang ketangkep salah satunya, atau mungkin orang tuanya nyuruh anaknya itu, nak kamu beli sana. Nggak taunya ketahuan deh sama satpol pp. Gitu mungkin, tapi itu kan saya kan belum mendengar kasus itu. Mungkin kalau ada berita penangkapan itu mungkin itu, tapi kayaknya belum ada beritanya. Lebih ke apa tuh namanya, lebih ke edukasi. Terus yang Mama Iki sayangkan dengan kondisi seperti ini, para pedagang atau penjual kayak semacam masker, hand sanitizer gitu, cobalah untuk beramanah, karena untuk saat ini barang-barang tersebut itu benar-benar dibutuhkan banget. Jangan dikasih harga mahal ya, karena kasihan. Oke lah ya, kayak mama papa Iki yang ada duit masih bisa beli. Tapi kalau mereka yang membutuhkannya di bawah kita yang tidak punya duit, atau duitnya agak berkurang atau kasihan, sedikit, itu kasihan. Kalau dia pengen butuh gitu kan untuk menjaga dirinya sendiri gitu kan, karena harganya mahal akhirnya nggak jadi beli kan, juga kasihan. Terus habis itu kalau memang kalian penjual online non resmi ya, non resmi itu kayak misalkan kalian jualannya di Instagram atau di Facebook, atau nge-share di status WA, tolong amanah dan jujur. Karena kenapa? Ibarat kata kan kalian kan tanggung jawab ya.
Bagaimanapun juga apapun yang dilakukan akan diminta pertanggungjawabannya nanti gitu. Ya punya pengalaman sih Mama Iki kemarin gitu. Tapi nggak usah lah itu. Ya itu Pengalaman hal yang tidak yang, enak untuk itu. Tapi ya untungnya pesan Mama semuanya- Iki seperti itu ya untuk para penjual non resmi, tolong amanah kalau memang kalian penjual benar-benar penjual harganya jangan mahal-mahal ya, lah, terus kasihan. kalaupun memang kalian itu harganya murah gitu, jangan ngasih janji-janji. Iya ini lagi dikirim, iya ini gitu ya. Mm-mm. Oke, mungkin segitu saja hikmah dari pelajaran ini. Mm-mm. Kita berdoa, Mama Iki berdoa semoga dengan wabahnya ini cepat berlalu, Semoga cepat selesai. karena supaya bisa menyambut hari Ramadan, kan bentar lagi Ramadan ya, dengan penuh ketenangan, bahagia, sukacita. terus habis itu bisa khusyuk juga ibadahnya. Nggak gitu. perlu cemas, Nggak harus cemas. beli candil kemana, takutnya ada virus ini. Terus ini bersih nggak ya gitu. Terus pas lagi mau ngantri beli makanan kan biasa kadang ada yang desek-desek, aduh gitu. Jadi emosi, sonoan dikit lu. Kadang virus. harus jaga 1 meter, jaga jarak 1 meter. Jadi kan berantem nanti yang jadi nggak enak. Mudah-mudahan kita semua selalu Diberikan dalam kesehatan. lindungan Allah, selalu Dan diberikan diberikan kesehatan, lalu diberikan kesabaran untuk menghadapi ujian ini bersama-sama. Semoga ini cepat berlalu. Ini cepat bukan hanya di selesai. Indonesia, tapi Seluruh ini sudah negara. dunia. Seluruh dunia. Jadi kita sama-sama berdoa, terus minta perlindungannya sama Allah, jangan sampai kita tetap terlena gitu. Oke. Yang di rumah banyak-banyak ibadah, Jaga kesehatan, makanan yang banyak bergizi. minum air putih, vitamin, makanan bergizi, terus manfaatkan olahraga, manfaatkan situasi seperti ini bersama keluarga biar lebih dekat. Oke. Papa Mama Iki Pamit pamit dulu. Assalamualaikum Jangan lupa di wabarakatuh. subscribe, like, dan komen geng imut ya, dan share sebanyak-banyaknya. Oke. Bye bye.